Shalom saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu yang akan terus menjadi pedoman kepada kami untuk melanjutkan kehidupan yang adalah anugerah Tuhan ini, supaya kami tidak salah melangkah. Tolong kami Tuhan, kami terus dimampukan untuk memahaminya dan dituntun di dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Efesus pasal 4 ayat 11-15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 22 Desember 2020 diperlengkapi untuk bertumbuh. Berbagai macam cara bisa dilakukan untuk menyambut Natal. Seperti kebiasaan lama yang terjadi di beberapa negara, ketika malam Natal tiba, anak-anak dengan antusias menyiapkan kaos kaki Natal yang berupa kantung berbentuk kaos kaki. Mereka kemudian menggantungkannya di dekat tempat tidur, atau digantung di gantungan baju, atau digantung di pohon Natal. Mereka akan sangat bersyukur jika besok pagi saat mereka bangun, kaos kaki Natal itu telah berisi hadiah-hadiah. Saudara-saudaraku, teringat akan hal itu, seorang penulis dari Inggris bernama Chesterton pernah mengajukan sebuah pertanyaan. Saat kita kecil, kita berterima kasih kepada mereka yang mengisi kaos kaki Natal kita. Mengapa sekarang, di saat kita dewasa, kita tidak bersyukur kepada Tuhan yang mengisi kaos kaki kita dengan kaki kita? Saudara-saudara, kedewasaan iman ditandai oleh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ayat 13. Dan ayat 11 dikatakan bahwa sebab Dia telah memperlengkapi kita begitu rupa dengan tujuan pertumbuhan iman. Jadi memang idealnya bahwa makin tinggi usia seseorang, maka makin erat relasinya dengan Tuhan, makin jelas ia melihat karya Tuhan, makin besar rasa syukurnya kepada Tuhan. Begitulah seharusnya. Tetapi seperti yang Chesterton katakan, bahwa tingkat pertumbuhan yang sesuai itu tak selalu terjadi. Apa yang seharusnya terjadi tak selalu sungguh terjadi, karena yang terjadi justru yang tidak seharusnya. Usia seseorang bisa bertambah, namun bisa sangat sulit mengakui berkat Tuhan. Bisa makin dewasa secara umur, namun kurang bersyukur. Tumbuh secara jasmani, namun kerdil dan gersang secara rohani. Karena itu saudara-saudara, bagi Chesterton, seperti nyata pada pertanyaannya, itu adalah persoalan yang sangat serius. Dan adakah kita juga menggumuli pertanyaan sederhana itu? Bagaimana rasa syukur kita ketika kita sudah ada dalam tahap dewasa secara umur? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami dengarkan pada saat ini.
Biarlah Tuhan, kami disadarkan oleh Tuhan bahwa seiring dengan pertumbuhan jasmani kami, seiring dengan pertumbuhan atau pertambahan umur kami, biarlah tingkat kedewasaan iman kami, pertumbuhan rohani kami juga semakin baik. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami supaya benar-benar kami bisa mengalami pertumbuhan iman yang baik. Pimpin kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.